Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sekarang bersama dengan Ibu, nama Ibu Laras. Nah, Ibu di sini akan menyampaikan suatu materi yaitu judulnya PHBS. Nah, selain Ibu nih, Ibu juga ditemenin sama kameramen kita, Kakak Yusuf. Nah, halo Kak Yusuf. Halo. Iya, jadi kita akan ngebahas tentang PHBS. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? PHBS itu apa sih? Kalau Kak Yusuf tahu nggak? Belum, Bu. Belum tahu. Belum tahu, oke. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi gimana caranya kita berperilaku supaya tercapai kebersihan dan kesehatan kita. Nah, kayaknya kalian udah sering nih tahu perilaku bersih kayak gimana, perilaku sehat kayak gimana. Nah, tapi ya, supaya tahu lebih jelas gimana kalau kita cek video berikut ini. Saksikan bersama ya anak-anak. Oke. Pola hidup bersih dan sehat. Apa itu PHBS? PHBS atau pola hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS ini bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat dengan cara yang mudah dan juga murah. Apakah lingkungan kalian sudah sehat? Nah, coba selanjutnya jawab 10 pertanyaan berikut. Jawab dengan jujur ya. 1. Di lingkungan saya tersedia air bersih baik di musim hujan maupun musim kemarau. Jika ya, skor kalian 1. Jika tidak, 0. Silahkan ingat sendiri skor kalian ya. Yang kedua, saya mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. Yang ketiga, di rumah saya sudah tersedia jamban atau toilet yang sesuai dengan standar kesehatan. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. 4. Saya berolahraga setidaknya 2,5 jam dalam seminggu, atau jika dilakukan per hari, kira-kira 30 menit dalam sehari. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. Yang kelima, jika ada anggota keluarga yang sakit, fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit dapat dijangkau. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. 6. Seluruh anggota keluarga mandi dan cuci tangan menggunakan sabun. Dengan kata lain, di keluarga kamu tersedia sabun. Ya, skor 1. Jika tidak, skornya 0. Yang ketujuh, bak mandi dan penampungan air di rumah saya dijaga dalam keadaan yang bersih, bebas dari jentik nyamuk. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. Yang kedelapan, rumah tangga kami memiliki tempat pembuangan sampah atau sudah bekerja sama dengan dinas kebersihan untuk pembuangan sampah. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. Jika ya, berarti keluarga kamu sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah di sungai ataupun di tepi jalan. Yang kesembilan, jika dalam keluarga kamu ada adik bayi, maka bayi tersebut mendapatkan ASI eksklusif dan ditimbang secara rutin. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, 0. Dan yang terakhir, rumah kami bebas dari asap rokok. Jika ya, skornya 1. Jika tidak, skornya 0. Ayo jawab dengan jujur ya. Baik, setelah menjawab 10 pertanyaan tersebut, berapa skor yang kalian dapatkan? Jika skor kalian sempurna, berarti keluarga kalian telah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jika ternyata belum sempurna, maka tingkatkan lagi, sehingga keluarga dan masyarakat sekitar menjadi lingkungan yang sehat, menjadi lingkungan yang menciptakan kesehatan secara mudah dan juga murah. Selamat menerapkan PHBS ya anak-anak. Nah, kayak gitu anak-anak. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang kalian simak tadi itu adalah
PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat untuk di lingkungan rumah kalian. Nah sekarang nih, kalian nih anak-anak sudah daftar ke SMA Negeri 1 Cisarua. Ya, jadi kalian sekarang sudah menjadi peserta didik Semancis. Selamat ya anak-anak, yeay! Oke, nah berarti kalau kalian sudah terdaftar sebagai peserta didik Semancis, PHBS itu harus kalian terapkan juga di sekolah. Nah, tapi sekarang lagi masa pandemi. Kalian sedang mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh, di mana kalian pembelajarannya secara daring ataupun online. Kalau belajarnya secara daring, maka kalian lakukanlah PHBS itu di rumah dulu. Nah, tapi nanti ketika masa pandemi sudah mulai reda ya, kondisinya sudah semakin baik, kalian itu akan mengalami yang namanya tatap muka secara terbatas. Artinya kalian akan sesekali datang ke sekolah, misalnya seminggu berapa kali ya, seperti yang nanti akan dijelaskan oleh kurikulum. Nah, ketika kalian sudah melakukan tatap muka terbatas, berarti kalian harus melaksanakan PHBS di sekolah. Nah, apa saja sih PHBS di sekolah? Yang pertama, tentu kalian harus menjaga kebersihan. Kebersihan di seluruh lingkungan sekolah. Kalian kan sudah jadi siswa Semancis. Jadi anggaplah sekolah ini sebagai rumah kalian juga, ya. Jangan dianggap sebagai tempat duduk doang. Duduk kemudian pulang, enggak, cintailah sekolah ini. Jadi jaga kebersihan sekolah ini. Di mana saja? Di kelas nih, misalnya nih, sambil diliatin Kak Yusuf nih kelasnya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kelasnya kebetulan lagi kosong ya. Itu juga tuh kelasnya sambil dilihatin Kak Yusuf. Kebetulan lagi kosong, kaliannya tidak ada ya, daring. Nah, kalian jaga kebersihan kelas. Nanti kalau kalian sudah masuk, jaga baik-baik. Laksanakan yang namanya piket. Apalagi dalam masa pandemi, kalian harus benar-benar menjaga kebersihan. Lakukan piket, jangan membuang sampah apapun di kolong meja ya, itu kan tempat hidup kamu, mejanya. Kalau kamu kotorin, kamunya ikut sakit. Kemudian selain menjaga kebersihan kelas, jangan sampai kamu membuang sampah sembarangan. Kemudian nih, di sekolah juga tersedia jamban atau toilet. Kamu kan di rumah menjaga kebersihan toilet rumah, menjaga kebersihan kamar mandi rumah. Di sekolah juga kamu harus jaga kebersihan toilet sekolah. Jadi yang pengertian, kalau habis menggunakan toilet pikirkan orang setelah kamu apakah akan nyaman menggunakannya. Jadi jangan sampai, bodo amat yang penting saya sudah lega. Ayo, jangan begitu ya anak-anak. Kalian pikirin, siram, bersihkan. Jangan sampai ada kamu sisa-sisa makanan kamu bawa terus kamu buang aja begitu aja. Jangan, nih ayo kita lihat toiletnya. Ayo Kak Yusuf. Ini kita sambil lihat toilet sekolah nih, contohnya satu ya. Nah, kalian harus jaga baik-baik nih, Mangga. Nah, misalnya ini toilet sekolah ya. Toilet siswa, ini toilet siswa sambil diperlihatkan Kak Yusuf. Nah, jadi kalian jaga baik-baik kebersihan toilet. Ya, yang benar ya. Jadi yang benar, siram yang bersih. Kemudian yang kering. Dan kalau sudah jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Seperti itu ya. Nah, di wastafel. Di sekolah ini banyak wastafelnya. Jadi nanti cuci tangan yang bersih gitu ya. Apalagi bagi kalian yang perempuan. Nah, punten ini, punten. Jangan membuang benda apapun, misalnya tisu, pembalut ya, jangan dibuang ke dalam lubang WC. Itu tisu itu adalah sampah yang tidak terurai ya. Jadi kalau kalian buang tisu ke dalam lubang WC, itu tidak akan terurai. Dia akan menyumbat ya. Sehingga akhirnya meluap dan membuat kerusakan di fasilitas sekolah. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan ya. Salah satunya menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menjaga kebersihan toilet sekolah. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga kebersihan toilet sekolah. Yuk sambil ke atas. Iya, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, jaga kebersihan di kelas, di lingkungan sekolah, di toilet sekolah, di semua tempat. Jangan sampai kamu membuang
sampah sembarangan. Nah, di sekolah ini kan sudah ada tempat sampah, kamu gunakanlah tempat sampah tersebut ya untuk membuang sampah. Kalau sampahnya berupa sampah organik atau sampah basah, maka di beberapa tempat itu sudah ada yang namanya lubang dekomposter. Kayak gini nih. Nah, sambil dilihatin Kak Yusuf. Nah, kalau sampahnya sampah basah itu kalian buangnya di sini, ya. Tuh, di sini. Nanti di situ buangnya, ya. Supaya nanti mereka akan lapuk menjadi pupuk, ya. Seperti itu. Oke, itu mengenai kebersihan. Nih, sama kayak tadi, kayak di rumah, kamu juga, ya, kalian anak-anak coba deh dijaga kesehatannya. Jangan merokok. Di rumah jangan, di sekolah apalagi, jangan, ya. Itu sayangilah paru-paru kalian ya. Kan kita sudah dikasih casing oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dikasih casing, maka badan kita itu casingnya, maka jagalah casing yang kita miliki dengan baik. Jangan merokok. Merokok ditahan dulu ya supaya sehat. Nah, kemudian cuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Ini di depan setiap blok kelas ya. Jadi ini satu blok terdiri dari beberapa kelas, itu sudah disediakan 2 tempat cuci tangan. Kalian cuci tanganlah yang baik ya. Nanti akan disediakan sabun oleh sekolah, kalian gunakan untuk cuci tangan ya. Apalagi sekarang masa pandemi. Tahu ya, aturan cuci tangan sering sekali tuh disiarkan ya di berbagai media, 20 detik minimal ya. Seluruh bagian sela-sela jari itu juga harus kena ya, menggunakan sabun. Itu. Oke, nah mungkin sekarang tambahan ya. Yuk kita sambil jalan lagi Kak Yusuf. Jadi ini tambahan untuk masa pandemi ini ya anak-anak. Jangan sampai lupa patuh pada protokol kesehatan. Jadi PHBS selama masa pandemi ditambah, yaitu gunakanlah protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Masker yang digunakan itu adalah masker sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan ya. Surgical mask ataupun medical mask. Kalau yang kalian lihat ini, kalau Kak Yusuf ini sekarang pakai medical mask ya. Kalau Ibu pakai medical mask di double dengan masker kain ya, supaya lebih aman. Karena sekarang ketika video ini diambil memang kondisinya lagi kurang baik ya. Kondisinya sedang tidak baik ya, virus di mana-mana. Oke, kita sambil jalan-jalan aja Kak Yusuf. Nah itu ya. Kemudian yang setelah membawa masker, menggunakan masker, Kak Yusuf pengap nggak sih kalau pakai masker? Lumayan. Lumayan, iya. Jadi kan kita ini ya, apa namanya, kalau nanti sudah dilaksanakan tatap muka terbatas, maka kalian itu akan berada di sekolah dari jam 7 sampai kira-kira jam 11.40 atau sampai jam 12. Pasti ngap ya. Jadi usahakan kalian tuh menyiapkan dalam sehari 2 masker. Nanti jam 9 atau jam 10 kalian ganti. Itu kan sudah kerasa ngap ya, dipakai dari jam 7 atau mungkin kalian berangkat dari rumah jam 6 sampai jam 9 sudah ngap, ganti maskernya, buang. Kemudian kalian ganti dengan masker yang baru ya. Buangnya yang benar, jangan sembarangan. Di dalam kolong meja. Ingat, harus cinta lingkungan ya. Yang benar buang maskernya. Itu. Jadi kalau bisa kamu siapkanlah 2 masker. Nah, setelah itu yang juga harus kamu siapkan dari rumah adalah hand sanitizer ya. Jadi kalau hand sanitizer kamu bawa pribadi ya, karena belum tentu kamu ketemu air misalnya lagi di angkutan ya, atau misalnya kamunya lagi nggak bisa bawa keluar untuk cuci tangan. Jadi gunakan hand sanitizer. Itu memang ya kalian harus menyiapkan hal-hal tersebut. Nah, pakai masker, bawa hand sanitizer, apalagi yang dibawa ya buku pelajaran lah, emang apa? Bawa buku pelajaran, buku tulis ke sini emang cuma numpang duduk doang, enggak kan? Mau belajar kan anak-anak. Nah, terus apalagi nih Yusuf? Bekal. Lapar kan ya? Iya, bawa bekal dong. Jadi kenapa kok harus bawa bekal? Karena selama masa pandemi itu sesuai dengan protokol kesehatan yang diminta oleh Kementerian Pendidikan, maka kantin tutup ya, kantin tutup. Jadi kalian harus menyiapkan bekal makan maupun minum. Kita ke tempat yang agak teduh yuk Yusuf. Kalian siapkan dari rumah. Siapa yang nyiapin? Ya kalian yang nyiapin, masa tetangga? Ayo, jadi siapkan bekal makan dan
minum kalian masing-masing. Silahkan nanti ketika senggang itu dimakan. Ya, kalau memungkinkan silahkan kalian makan. Itu, nah, terus sudah bawa bekal supaya asupan gizi kalian tetap terjaga ya. Sekarang lagi zaman banyak penyakit, kita harus jaga kesehatan kita. Ada lagi nih, terakhir. Kita semua nih, termasuk kalian anak-anakku, siswa Semancis kelas 10. Jaga kesehatan dengan menjaga rutinitas harian yang sehat. Maksudnya rutinitas itu kan gini, kalian itu bangun jam berapa, makan jam berapa, tidur jam berapa. Kadang-kadang ketika kalian sedang PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kan di rumah tuh pasti aja ada saatnya ketika kalian tidak menjaga rutinitas dengan baik. Sehingga ketika harusnya kalian jam 7 itu sudah mulai mengerjakan tugas, kalian malah masih tidur. Ketika malam harusnya istirahat, kalian malah begadang. Mending begadangnya bikin tugas, enggak, begadangnya main game. Aduh. Kalau seperti itu, kamu sudah menciptakan rutinitas yang tidak sehat. Nantinya itu akan menimbulkan beban ke tubuh kamu, ya. Beban ke tubuh kamu. Jadi harusnya waktunya mengerjakan tugas, pagi sampai siang itu mengerjakan tugas, sore istirahat dulu, malam tidur. Jadi rutinitas kesehatan tuh harus dijaga. Kapan mengerjakan tugas, kapan kamu olahraga, ya. Kalau mau main ataupun bersantai, itu kapan? Itu harus diciptakan rutinitas supaya tidak menimbulkan beban di akhir. Karena banyak sekali yang terkena beban di akhir. Artinya ketika sudah menjelang ulangan, banyak sekali tugas yang menumpuk sehingga akhirnya terbebani beban tubuhnya untuk mengerjakan tugas yang sangat banyak. Padahal ya, kalau misalnya digunakan waktunya secara efektif, rutinitasnya yang baik, kalian tidak akan stres ya, kalian akan lebih sehat lagi rutinitasnya. Jadi seperti itu ya. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena prinsipnya itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau bisa sehat dengan mudah, kenapa kamu harus susah ya? Jadi untuk sehat dengan mudah itu kita harus jaga keseharian kita ya. Oke, ini cukup jelas nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kak Yusuf mungkin ada yang masih bingung? Cukup jelas, Bu. Jelas. Ya udah kalau gitu kita akhiri saja ya video kita kali ini. Ya Kak Yusuf, kayaknya cukup ya. Oke, kalau gitu Ibu pamit dulu. Jangan lupa tadi nama Ibu Bu Laras, dan terima kasih Kak Yusuf sudah menemani Ibu ya. Ya, Bu. Anak-anak, selamat atas penerimaan kalian di sekolah ini. Anggaplah sekolah ini sebagai rumah kalian juga. Jaga kebersihannya, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan lingkungan kalian. Salam sehat. Pamit undur diri dulu. Ibu pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.